Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, yuk sama-sama kita datang sebentar ya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Mari berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat sukacita-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Pagi hari ini, biar kami merasakan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah buat kami. Bapa, tolong setiap kami. Berkati morning prayer kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, Jesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat hatimu, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Benar Tuhan, kami merindukan Engkau, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu.
kami sembah. Mari menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dia yang layak ditinggikan dan dipuji. Kami memuji-Mu, Yesus, Yesus, haleluya. Oh, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan, kami percaya padamu. Bapa yang kekal, kami menyembah, kami memuji, tinggikan Engkau, muliakan nama-Mu. Haleluya. Ya ralalaba ya ralalaba sandara bayana nami. Ya rakararaba ya ralalaba ya ralalalalalalaba. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kau layak menerima pujian ya Tuhan. Oh haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin. Katakan hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya.
Pagi hari ini kami bersama-sama dengar firman Tuhan. Berkati kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Ya, secapek apapun kita, selelah apapun, tetaplah kita harus membaca, merenungkan firman, dan kita harus mencari Tuhan setiap hari, setiap pagi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, yuk kita buka di dalam Matius pasal 8. Kita menyambung yang kemarin. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama dulu kita lihat ya. Matius pasal 8 ya. 8 ayat yang pertama kita lihat di sini apa yang firman Allah katakan. Ya, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, Matius pasal 8 ya. Ayat pertama. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Artinya dia bersih. Orang tersebut sembuh. Katakan sembuh dari kustanya. Ya, penyakit kusta ini adalah penyakit yang najis bagi orang Israel. Dan kalau ada yang kena harus diasingkan dulu sampai dia sembuh. Yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan kau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus, ya, kita melihat bagaimana belas kasihannya untuk seorang yang sakit kusta. Terkadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apakah ada dalam tanda kutip kusta-kusta yang lain di dalam hidup kita. Apakah itu merupakan karakter kita yang kurang baik, yang bobrok, ya, karakter kita yang hancur, ataupun perbuatan dosa yang kita sembunyikan selama ini. Ya, tetapi Yesus mau menyembuhkan, memulihkan kita. Dia tidak melihat sebagaimana seberapa besar dosa kita. Yang penting ketika orang ini berkata Tuan atau Rabi atau Guru atau Tuhan, ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, kita coba untuk memperjelasnya, ya. Kita lihat ya, artinya adalah orang ini juga berkata begini, ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Ya, kadang-kadang kita juga berkata kepada Tuhan akan mungkin ada hal-hal yang kita sembunyikan, rahasia-rahasia yang kita sembunyikan, sehingga istri, suami, mungkin siapa orang tua yang mereka nggak tahu, karena mungkin kita takut, karena mungkin kita masih, waduh, takutnya dihakimi, takutnya di apa gitu ya. Tetapi Tuhan mau sembuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata, Tuhan, apakah Tuhan masih mau menyembuhkan saya, memulihkan saya? Padahal saya ini orang yang berdosa, padahal saya ini orang yang munafik, ya, yang menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran saya. Di depan orang saya baik, tetapi sebenarnya saya penuh dengan kebusukan dan sebagainya. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menyembuhkan engkau. Yesus mau memulihkan engkau. Yesus mau menyembuhkanmu. Ya, anak-anak muda, kita nggak tahu di handphonenya ada apa. Ya, karena mudah sekali akses ini itu dan sebagainya. Ya, mungkin sampai engkau melayani, ya, gembalamu pun tidak tahu, siapapun tidak tahu.
Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Sama setan yang di sebelahmu sebagai saksi. Itu aja yang tahu, ya. Ya, gembalamu bukan maha tahu, tapi hanya engkau yang tahu sama Tuhan, ya. Datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau disembuhkan, saya mau dipulihkan dari dosa-dosa ini yang tersembunyi, ya. Pelayanan jalan tapi dosa jalan terus. Nah, itu dia, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Tuhan ingin membongkar apa yang menjadi kusta seseorang dalam tanda kutip. Ya, supaya dia tahir dan dia dapat datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyayangi, mengasihi kita. Tuhan tidak mau setiap kita mengalami hal-hal yang buruk. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Tapi kalau sempat kita mengalami hal yang buruk, artinya adalah kita sendiri yang memilih hal buruk tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan mau menyembuhkan, memulihkan kita, memulihkan Anda. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Katakan amin. Datang kepada Dia, akui semuanya. Ya, akui semuanya, Dia akan menyembuhkanmu. Dia akan mengambil semua kelemahan-kelemahanmu. Saya yakin dan percaya Dia Tuhan yang sangat baik dan sungguh baik dan teramat baik. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ini ayat yang kelima. Kita lanjut di mana Yesus menyembuhkan seorang seorang perwira di Kapernaum. Jadi perwira ini punya seorang hamba yang ia kasihi dan di mana ya hamba dari seorang perwira ini mengalami sakit berat, ya. Dan dia perwira ini memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang lumpuh dan sangat menderita. Apa yang Yesus katakan? Maaf nih Pak, saya agak sibuk jadwal saya nih. Saya mau KKR dulu nih. Ya, saya mau KKR dulu di Talaken, di Tehang. Gitukah Yesus bilang? Tidak. Dia bilang apa? Ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Ya, datang menyembuhkannya loh. Datang. Nah, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan tidak bilang begini, ayo Pak, kita berdoa Pak. Kalau bisa video call aja Pak, saya sibuk nih. Ya, dia video call. Enggak ya? Ya, tapi Yesus bilang aku akan datang. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira ini merasa nggak layak untuk menerima Yesus. Karena mungkin dia merasa terlalu banyak pelanggaran dosa yang dia perbuat. Tetapi karena perwira ini memiliki belas kasihan kepada hambanya, dan Yesus mengasihi orang-orang yang menjadi budak, orang-orang yang katakanlah bekerja menjadi seorang kuli, budak, apalagi. Ya, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua kalangan, katakan amin. Dia nggak hanya mengasihi perwira ini, ya. Nah, enggak, Tuhan Yesus nggak bilang, pet, ini kan perwira pejabat ini toh. Nah, mana tahu amplopnya banyak nanti ya. Kau siap-siap ya terima amplop ya, buka rekening dulu, buka. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus nggak mata duitan. Yesus nggak perlu duit-duit orang. Amin. Tetapi dia melihat bagaimana perwira ini memiliki belas kasihan akan hambanya. Hambanya ini berat sakitnya. Dia sangat mengasihi hambanya ini. Mungkin ya, kemungkinan besar menurut tafsir saya, hambanya ini ya
adalah hamba yang jujur. Kalau hambanya ini, hamba dari perwira ini jauh lebih tua daripada perwira ini, kemungkinan dari kecil perwira ini sudah mengenal hamba ini. Nah, kira-kira begitu ya. Dan hamba ini sudah seperti ayahnya atau ya ayahnya sendiri ya. Nah, oleh sebab itu perwira ini merasa tidak layak untuk menerima Yesus datang ke rumahnya ya, karena dia tahu dia seorang perwira ya. Ya, dan eh ini perwira Romawi ya. Mungkin seperti itu, merasa seperti itu. Jadi dia merasa tidak layak, tapi dia bilang begini. Dia bilang begini. Ya. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Perwira ini hanya perlu pernyataan Yesus. Hanya perlu pernyataan Yesus. Ayat yang ke-10. Aku berkata, ya. Ini ayat yang ke-8. Yang B, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow. Yesus bukannya tersinggung, malah dia, karena hanya Yesus yang bisa melihat hati, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa terlalu melihat hati orang, betul nggak? Kita hanya bisa melihat di luarnya saja. Tapi Yesus berkata, ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pada saat itu ya, tidak pernah Yesus melihat iman sebesar ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang ke-13, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Tuhan ini melihat perwira ini punya belas kasihan, dia ingin datang. Yang saya tangkap adalah ketika kita memiliki belas kasihan, mungkin untuk orang tua kita, mungkin untuk siapapun yang memerlukan, bawa kepada Tuhan. Bawa namanya kepada Tuhan. Tuhan akan datang kepada dia dan menyembuhkan dia. Tuhan akan datang kepada dia dan memulihkan keadaannya. Katakan amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin katakan adalah milikilah belas kasihan. Apalagi untuk orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan. Jangan lihat statusnya, jangan lihat kelemahannya, jangan lihat, boleh katakan jangan lihat dosa-dosanya. Tidak usah. Ya. Kita hanya perlu memiliki belas kasihan supaya kita berkenan di hadapan Allah. Belas kasihan itu begitu penting karena Yesus melayani diawali dengan belas kasihan. Dia merasakan perwira ini satu frekuensi dengan Yesus, yaitu memiliki belas kasihan, sangat mengasihi, ya, sangat mengasihi hambanya. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang tidak mengasihi asisten rumah tangganya. Ada banyak. Ya. Ada banyak. Memerintah semaunya, ya, mencari kesalahan demi kesalahan ART-nya atau pembantu di rumahnya atau pekerja-pekerjanya, ya. Dan untuk memuaskan keinginannya, amarahnya dilampiaskan. Ada masalah di keluarga, stres, ya, istrinya begini, suaminya begini, orang tuanya begini, dia punya pembantunya yang menjadi pelampiasan. Ada Bapak Ibu Saudara, tetapi perwira ini berbeda. Dia mengasihi, ya, hambanya ini atau pembantunya, katakanlah begitu. Dan dia tidak mau pembantunya ini sakit, dia tidak mau.
Dia tidak, artinya begini, dia nggak mau kehilangan pembantunya ini. Dia nggak mau kehilangan apa hambanya dari perwira ini. Dia tidak mau. Dia mau hambanya ini sembuh. Perwira ini memiliki hamba dan dia mau hambanya itu sembuh. Dan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Mungkin engkau memiliki belas kasihan buat orang tuamu. Berseru kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Pasti Tuhan dengar doamu. Mungkin engkau memiliki belas kasihan untuk siapapun orang yang selama ini engkau gumulkan atau baru-baru saja. Ya, jangan melihat kelemahannya, jangan melihat mungkin perkataannya yang nyelekit kepadamu. Tapi ketika ada belas kasihan itu, biarkan itu bekerja. Karena itu adalah karya Roh Kudus, katakan amin. Jangan dikutuki orangnya ya, walaupun orangnya mengutukimu. Tapi ketika itu ada belas kasihan, walaupun dia berkata kasar atau apa, tapi kenapa ya, kok di hati saya Pak, saya ingin berdoa untuk dia. Ya itu bagus, itu bagus. Jangan ditengking. Itu dari Tuhan. Itu yang kekuatan yang memampukan engkau untuk engkau berdoa bagi dia. Berdoalah bagi dia, bawa namanya. Dalam imajinasimu, engkau harus memegang tangannya dan membawa dia ke hadapan Tuhan. Dan memohon, Tuhan selamatkan orang ini. Selamatkan orang ini. Sembuhkan orang ini. Pulihkan orang ini. Dan sebagainya. Engkau boleh bersujud. Engkau boleh datang kepada Tuhan. Itulah belas kasihan yang Tuhan mau. Suatu saat engkau akan mengalami hal itu. Ataupun kau sudah mengalaminya, teruskanlah. Karena belas kasihan itu tidak semuanya orang punya. Ya, suatu kebanggaan kalau kita punya belas kasihan. Amin. Kita lanjut ayat yang ke-14, di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ya, di situ ibu mertua ya, mother-in-law dari Petrus terbaring sakit karena demam. Ya, kalau demam itu Bapak Ibu Saudara benar-benar gak enak Bapak Ibu Saudara. Serba salah. Badan itu rasanya remuk. Badan itu rasanya gak enak. Badan itu aduh. Pokoknya Tuhan gak enak sekali sakit ini. Ya, demam itu. Nah, dia gak pengen makan. Apalagi ya, tidur salah, berdiri salah. Saya ingat sekali waktu saya sakit demam parah waktu saya kecil. Saya ingat sekali momen itu. Saya baring, ya lebih baik. Tapi kan baring terus bosan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak tuh pengennya wah aktif ya. Pengennya aktif main gitu. Tapi ketika berdiri terasa mual dan pengen muntah. Ingat saya itu. Akhirnya saya duduk lagi. Makan bubur. Disuruh makan bubur. Ya rasanya aneh. Ya sangat asin kadang. Kadang hambar. Padahal mama sudah kasih garam di bubur itu. Beda rasanya. Ya yang kita terima. Padahal bubur itu tawar. Kita ngerasa sangat asin. Kadang pahit. Ingat saya itu. Ya. Ingat saya, wah ternyata gak enak sekali. Nah ini yang dialami oleh mama mertua dari Petrus. Tetapi Yesus datang, ayat ke-15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Begitu baiknya Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita lemah, Tuhan tetap memegang tangan Bapak Ibu Saudara. Dia gak mau melepaskan. Percayalah,
ada waktu Tuhan untuk menyembuhkan kita dengan sempurna. Katakan amin. Ya, ketika kita merasa lemah, Tuhan memegang tanganmu. Dia datang, dia duduk di sampingmu dan dia memegang engkau. Ketika engkau memerlukan ya kesembuhan, dia datang, dia menyembuhkanmu. Ketika engkau memerlukan pelukan, tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang terjadi kepadamu. Dia datang, dia memelukmu. Dia menghempaskan semua beban-bebanmu. Demam mertua Petrus hilang. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga sanggup menyembuhkan setiap kita. Dan ayat yang ke-16, menjelang malam itu banyak dibawa kepada Yesus orang-orang yang kerasukan. Dan Yesus menyembuhkan hanya dengan sepatah kata. Dan Yesus mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ternyata di Israel ada begitu banyak ribuan orang, mungkin bahkan puluhan ribu yang sakit. Dan Tuhan datang untuk menyembuhkan mereka. Wow, luar biasa sekali. Jangan pikir gara-gara demam Tuhan tidak perhatikan. Sekecil apapun sakitnya kita, Tuhan perhatikan itu. Amin. Ya. Nah, di sini yang terakhir kita lihat bagaimana Yesus ya. Kita lanjut saja ayat yang ke-23. Di mana Yesus meredakan angin ribut. Dia naik ke perahu. Itu ceritanya, murid-muridnya pun ikut naik ke perahu. Mereka sama-sama ke perahu, ya 13 orang itu. Karena 12 murid, 1 orang Yesus. Nah, situ ya. Dan ayat 25. Ini keputusasaan para murid. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Jadi Yesus itu lagi tidur. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26 ia berkata, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Badai memang pasti akan berlalu. Ada lagunya kan? Badai pasti berlalu. Betul gak? Pasti berlalu. Tapi saya mau bilang, badai itu bisa datang lagi. Ya? Bisa datang lagi. Apa yang mesti kita lakukan? Yesus berkata kepada para muridnya di tengah badai itu, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ketika Yesus berkata seperti itu, badainya belum reda. Badainya masih menggoncang. Bahkan kapal mereka hampir karam. Mungkin tinggal segini lagi nih sisanya dari kapal ke air. Bayangkan, kapal itu sudah mungkin penuh masuk dengan air. Ya, mencengangkan sekali pada waktu itu. Tetapi Yesus datang menghardik. Sebelum dia menghardik, dia harus memperingatkan, dia harus berfirman kepada para murid. Dia berkata apa? Kenapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Kadang-kadang ya ada saatnya kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Enggak selalu kita kuat. Betul enggak? Ada kalanya kita goyah. Enggak selamanya kita berdiri teguh. Dan itu enggak dipungkiri. Ya.
Nggak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang kita bisa merasa goyah. Kadang-kadang kita bisa merasa lemah. Kadang-kadang kita merasa bisa putus asa. Elia yang hebat saja dalam doa-doanya, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan dia putus asa. Oleh sebab itu, ya, kita datang sama Tuhan, kita akui bahwa kita lemah. Datanglah badai itu menghardik kita. Tetapi Yesus lebih berkuasa dari danau. Dan dia menghardik badai itu. Katakan amin. Tuhan akan menghardik badai bagimu. Katakan amin. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus akan menghardik badai hidupku. Hari ini aku akan mengalami kemenangan. Besok aku akan mengalami kemenangan. Lusa dan seterusnya sampai dia datang, aku akan mengalami kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang-orang tersebut heran, dan ketika kita melihat badai dalam hidup kita reda, dan kita juga akan heran-heran. Kita akan terheran-heran, kita akan terkagum-kagum akan Allah. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan, apapun masalahmu, jangan mundur dari imanmu. Apapun masalahmu, jangan biarkan engkau lemah dan tak berdaya. Jangan. Ya, kuatkan hatimu, percaya Dia akan menolongmu. Haleluya. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan hormat minta Ibu Kartini untuk berdoa syafaat ya. Haleluya, haleluya. Kita datang sama Tuhan. Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Katakan sama-sama, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu, kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, tolong setiap umat-umat-Mu. Engkau ada di setiap musim hidup mereka. Berkati mereka yang sedang kesusahan, yang memerlukan belas kasihan, yang memerlukan jamahan Tuhan. Yesus, Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan, memerdekakan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu.
Tolong setiap mereka, biar mereka mengalami kasih dan anugerah Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan Ibu Kartini berdoa syafaat. Ya la 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 bas. Ya la 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 bas. Sandara la 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 bo. Terima Ya Rabai ya Ralalabash ya Ralabai ya Ralabasan ya Ralalabash ya Ralabai ya Ralabasanda. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami membawa bangsa-bangsa kami ini Bapa di hadapan-Mu. Kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa kami. Berkati seluruh bangsa kami Bapa, dari pemimpinnya Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya. Dan memberkati beliau, biarkan dia mengambil keputusan-keputusan yang mereka ambil berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bapak berkati seluruh pemimpin-pemimpin dari daerah gubernur sampai tingkat-tingkat terendah. Biarkan Bapak menyertai mereka, biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan berkati seluruh bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati sawah ladang, gunung-gunung, lembah-lembahnya. Tuhan berkati sumber daya alamnya, Tuhan berkati sumber daya manusianya. Bapak, lepaskanlah bangsa kami dari kesesakan besar. Berikanlah kami bangsa ini penduduknya hati yang benar di hadapan-Mu Bapa. Biarkan bangsa ini akan memuliakan Engkau Bapa. Biarkan bangsa ini selalu memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, sekarang sudah saatnya Tuhan bangkitkan anak-anak Tuhan untuk memimpin bangsa-bangsa ini. Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami Bapa. Tuhan berkati orang-orang yang mau melakukan pekerjaan-Mu Bapa. Juga kami juga berdoa Bapa, berkati gereja-gereja yang ada. Biarkanlah kami bersatu padu bergandengan tangan membangun tubuh-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di bumi ini. Tidak ada persaingan, tidak ada perpecahan di antara kami. Biarkanlah Roh-Mu yang menyala-nyala atas setiap gereja-Mu. Biarkan setiap gereja boleh terjadi tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat boleh terjadi di setiap gereja-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pendeta Sumerman yang ada di Sungai Tatas. Tuhan berkati Bapa setiap pelayanan, berkati kesehatan, berkati banyak juga penerangan jiwa-jiwa juga di sana. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini untuk kami yang ada di Basecamp dan semua jemaat yang ada di Basecamp. Tuhan berkati dan berkenan selalu hadir di dalam gereja kami, di dalam Basecamp ini Bapa. Tuhan suci kuduskanlah kami semuanya. Berikanlah kami kesatuan hati. Sembuhkan dari jemaat-jemaat, sembuhkan sakit penyakit mereka, sembuhkan mereka, pulihkan keadaan keluarga mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa, setiap ada orang di morning prayer ini dalam nama Yesus, setiap orang akan disembuhkan dan orang akan mengalami kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Bapa untuk Pastor Alfa dan Pastor Emi. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati mereka. Berikan anggur baru, minyak baru, urapan selalu baru setiap hari bagi mereka Bapa. Tuhan cukupkan kehidupan mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan mereka. Kemanapun kaki mereka melangkah akan menjadi berkat bagi diri mereka sendiri, jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, beri mereka penghiburan, beri mereka semangat baru, kekuatan baru, dan berikan mereka ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif, sehingga nama-Mu dipermuliakan, kerajaan surga-Mu diperluas, nama-Mu lah yang disenangkan. Pastor Alpa, Pastor ini berkurang, Yesuslah bertambah dalam kehidupan mereka. Bapa, biarkan mereka terbang melesat bagaikan burung Raja Wali. Mereka akan berjalan menjadi kuat dan berlari tidak akan menjadi letih karena ada kekuatan-kekuatan baru dari Bapa. Bapa, terima kasih Engkau selalu menjaga, memelihara. Begitu juga Darlen, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Beri mereka kesehatan, urapi, berkati mereka Bapa. Belas kasihan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami di Giobos. Tuhan berkati
semuanya, berkati tukang-tukangnya, berkati orang-orang yang terlibat dalam pembangunan itu. Walaupun mereka sudah tukang, tapi Tuhan Kau jamah, Kau urapi, Kau berkati. Dan mereka juga merasakan hadirat-Mu di sana, dan mereka akan mengalami kemuliaan-Mu juga Bapa. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka yang di sana, bukakan semuanya, dari kepala tukangnya semuanya Tuhan. Engkau berkati mereka, akan cukupkan kehidupan mereka. Biarkan hati mereka selalu akan ingin memuji dan memuliakan Engkau Bapa, walaupun mereka dari keyakinan kami yang berbeda. Tuhan, kami juga berdoa untuk semuanya yang ada hadir di sini. Biarkan Tuhan berkati, Tuhan urapi semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dan sangat baik, selalu mendengarkan jawaban seruan doa kami. Sekarang ini Tuhan berkati juga dari doa basecamp kami, Tuhan sertai doa dari doa basecamp, dari AMD, Komsel, dan berbagai banyak kegiatan di gereja. Tuhan selalu menyertai dan berkati semuanya Bapa. Biarkan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lama. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke Pastor Alfa. Amin, haleluya. Terima kasih Ibu dan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dari tempat yang agak jauh ini, ya. Dan saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara tetap baik di sana. Dan nanti malam tetap ada doa basecamp ya, Bu Kartini ya, secara onsite ya, di basecamp ya Bu ya. Ya, nanti saya akan hubungi bagaimana teknisnya ya, dan biarlah api doa tetap ada dari basecamp. Amin. Ya, dan Bapak Ibu Saudara tetap hadir di sana berdoa supaya jiwa-jiwa semakin banyak lagi Tuhan percayakan kepada kita. Ya, dan itu saja pengumuman hari ini. Bapak Ibu Saudara, selamat sekolah, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita saling menyapa satu dengan yang lain. Shalom. Salam. Salam. Selamat pagi. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Itu Mayu. Salam. Semua. Oksan. Salam. Glenn. Salam. Salam Henry. Salam. Salam. Bagi Tuhan Yesus berkati kita. Sehat. Glenn, sekolah Glenn. Ya, Pak. Tuhan berkati Glenn. Jadi anak yang pintar ya. Amin. Oksan belum sekolah ini. Amin. Nganggur Oksan. So, Oksan lagi kelas bermain. Doksan. Salam semuanya. Ya, shalom anak-anak muda semua. Tuhan berkati. Bless you semuanya. Oksan sekolah gitu. Bye. Ya. Tadi saya lihat si Oksan itu lagi apa? Menyembahkah dia bahasa roh? Dia pegang HP sendiri, Pastor. Dia ambil. Bicar ya. Iya. Nah. Pagi Pak Yohanes Subandri, semangat terus Pak. Semangat, Henry. Henry, semangat Henry. Halo. Pak Hendri, semangat Pak Hendri. Bye.
Bu Suri, semangat Bu Suri. Bu Sandi. Saina, Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Mina. semangat Bu Saina Sirait. Yesus berkati. Sam. Ya, Pak Daud, Bu Esther, terus semangat dalam Tuhan. Kotor badannya Aksan. Darle. Dadah Tambi. Hmm. Tambi. Tambi. Tambi dadah. Oh, Tambin. Oh, dadah Tambin. Lihat. Bukan Ken. Dedek Aksan. Kakak Oka bisa tidur tadi malam nginap di situ. Ya Glenn. Glenn yang nggak mau diam juga. Ya, Dedek Oksan tuh. Ada anak. Dah. Tidak. Semangat terus. Mama cidiat, gabak, mama cidiat. Ya. Siap-siap kita yuk. Oke, Bapak Ibu Saudara, Ya. berkati ya. Bye-bye. Bye. Dan Terima kasih Bapak Ibu berkati. Saudara, selamat beraktivitas. Dah. Ya, selamat bersekolah semuanya. Selamat kuliah, selamat bekerja. Bye Glenn. Bye. Bye Daddy. Yeah. Bye Pastor. Oh iya, happy birthday buat Sean ya, Pak, Bu. Oh iya, happy birthday, Sean. Mana Seannya? Sen, panjang Udah umur. bangun ya, Sean? Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya. Nanti kita video call sebentar, kita doa ya. Kemarin saya mau doakan, waduh padat sekali. Wah. Oke, Tuhan berkati, Bapak Saudara, bye. Ya.